Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Halo pemirsa, dimanapun Anda berada, selamat malam dan kita berjumpa lagi di Soccer Time. Mengatakan performa timnas Indonesia stagnan. Padahal minggu depan kita sudah memasuki kualifikasi Piala Asia 2023. Seperti biasa, kita akan membahasnya di sini bersama dengan empat, karena tidak mau dibilang om-om, jadi paman-paman ini katanya. Ada Bung Joy, Bung Wesley, Bung Towel, Bung Ropan, apa kabar? Baik. Sehat semuanya ya? Sehat. Baik, kita akan langsung mulai Soccer Time dengan head to head berikut ini. Perjuangan tim nasional Indonesia untuk lolos ke Piala Asia 2023 akan segera dimulai dari babak kualifikasi yang berlangsung di Kuwait dari 8 hingga 14 Juni mendatang. Tim Garuda yang bertolak ke Kuwait Jumat malam membawa total 23 pemain untuk bertarung di grup A. Bergabung bersama Kuwait, Yordania, dan Nepal, langkah tim besutan Shin Tae-yong untuk lolos ke babak utama terbilang cukup terjal. Pasalnya, catatan timnas Indonesia melawan tim asal Timur Tengah kurang memuaskan. Lolos melalui runner-up menjadi salah satu opsi terbaik untuk tim Garuda. Untuk mewujudkan target tersebut, Shin Tae-yong sepertinya harus putar otak karena beberapa pemain andalannya tidak bisa ikut serta lantaran mengalami cedera. Dari 29 pemain yang ikut di laga uji coba melawan Bangladesh, Shin Tae-yong memutuskan tidak membawa 6 pemain yang sebagian harus menepi karena cedera. Dua pemain andalan pelatih asal Korea Selatan yang tidak bisa dibawa adalah Egy Maulana Fikri serta Evan Dimas Darmono. Selain itu, pemain yang tampil di SEA Games Vietnam lalu seperti Rio Fahmi, Irfan Jahwari, Hernando Ari Sutaryadi tidak dibawa ke Kuwait karena kalah bersaing dengan pemain lainnya. Sementara Rizky Dwi Febrianto yang berposisi di fullback kanan harus rela dicoret setelah kalah saing dengan Asnawi Mangku Alam dan Koko Ari. Adapun laga perdana Witan Sulaiman dan kawan-kawan dijadwalkan menghadapi tuan rumah Kuwait pada 8 Juni mendatang. Timnas Indonesia bakal melakoni laga perdana di penyisihan grup A kualifikasi Piala Asia 2023 kontra Kuwait tengah pekan depan. Bertanding di Stadion Internasional Jabir Al Ahmad, skuad Garuda bakal diuji kekuatannya. Pasalnya pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong bakal mendapat tantangan berat lantaran sederet pemain andalannya harus absen. Dua nama diantaranya yakni Egy Maulana dan Evan Dimas yang masih dalam tahap penyembuhan cedera. Namun Tae-yong beruntung mendapat amunisi tambahan yang tak kalah apik, di mana lini depan bakal diisi oleh Muhammad Rafli hingga Stefano Lillipali. Sementara satu nama lain yakni Terence Puhiri yang memiliki kecepatan di lini sayap untuk menusuk lini pertahanan Kuwait. Di lini tengah Tae-yong masih mengandalkan Mark Klok, Witan Sulaiman, Marcelino Ferdinand hingga Ricky Kambuaya. Sementara peran Fahrudin di sektor pertahanan belum tergantikan untuk mendampingi bek muda Rizky Ridho, Pratama Arhan, dan Asnawi Mangku Alam. Baik, saya langsung tanya dulu ke Bung Joy. Bung Joy, bagaimana Bung Joy melihat situasi, kondisi timnas Indonesia saat ini? Seperti apa nih catatan dari Bung Joy sejauh ini? Ya, kalau kita bicara khusus tim nasional ya, kalau kita bicara tim nasional ya tim yang senior lah ya. Memang kita menghadapi dilema dalam arti apakah timnas yang ada sekarang ini yang sedang dipersiapkan untuk penyisihan kualifikasi Piala Asia ini cukup mumpuni untuk membuat kita bangga lah. Paling tidak kita tidak dipermalukan di dunia internasional gitu ya. Dengan pelatih kelas dunia menurut saya Shin Tae-yong, apakah juga sourcesnya cukup mumpuni juga untuk kita tidak bisa berbuat sesuatu lah. Kalau lolos itu persoalan nanti, tapi tampil baik dulu, bisa jauh lebih bagus daripada penampilan di Piala AFF, juga mengobati kekecewaan tidak bisa dapat medali emas di SEA Games dan macam-macam. Tapi persoalannya adalah kemudian dengan sources yang ada sekarang, hasil kompetisi dan beberapa pemain yang bisa tampil di kompetisi di luar, apakah ini cukup untuk bisa membuat kita bangga paling tidak
Kalau bisa lolos syukur, tapi kalau tidak bisa lolos tampillah sebaik mungkin di Kuwait untuk kualifikasi ini. Dan problemnya adalah apakah kita akan buru-buru, ya akan buru-buru. 2 tahun menurut saya untuk pelatih tim nasional yang megang beberapa tim, 2 tahun belum lama. Ya, apalagi kita sempat terhenti oleh COVID, kemudian kita tidak punya kompetisi, tidak berjalan hampir di semua negara, tapi Indonesia mungkin salah satu yang paling parah ya. Dengan demikian kita tidak mempunyai sources yang cukup sebetulnya untuk tim nasional. Tapi kalau kita tarik belakang dari Piala AFF lalu ke SEA Games, walaupun SEA Games usia muda ya. Ini bagaimana penampilan dari timnas Indonesia? Apakah menurun, stagnan atau seperti apa? Karena kan perbedaannya sangat mencolok ya dari Piala AFF kemarin ke SEA Games, walaupun sejumlah pemain juga itu yang di SEA Games itu yang dibawa ke Piala AFF kan? Ya cenderung stagnan ya. Stagnan sekarang. Stagnan karena kita sebelumnya kan juga 5 kali tampil di final nggak bisa jadi juara. Kemarin pun kita tampil di final kalah lagi lawan Thailand kan. Jadi rasanya memang tidak ada kemajuan untuk tim nasional sejak bertahun-tahun lalu. Seperti itu Bung Wesley, tidak ada kemajuan timnas Indonesia? Apa yang dikatakan Bung Joy tadi? Kalau tolak ukurnya kualitas permainan, barometernya Piala AFF dan kita lihat komparasi di SEA Games, saya bisa mengatakan itu penurunan. Penurunan justru. Kualitas. Saya tidak menikmati. Penurunan malah. Ya, saya bilang lebih parah nih dari Bung Joy. Saya tidak menikmati permainan di SEA Games, saya tidak bisa menikmati seperti saya ketika diberikan harapan perubahan-perubahan gaya bermain dari partai pertama, ya kita kan keteteran lawan di semifinal, kita keteteran sudah mulai. Final sudah habis, bahan bakarnya sudah habis waktu itu Reza. Tapi apa yang diperlihatkan dari awal ada kejutan-kejutan bagaimana Sintayong memainkan banyak pemain, formasi diracik, dia membuat lawan juga kebingungan menunggu siapa nih formasi gaya bermain seperti apa. Itu yang kita tunggu di SEA Games. Kelanjutannya kan, ada continuity dari program yang disusun. Tadi Reza sudah mengatakan seorang pelatih yang memegang terlalu banyak tim. Ya ekspektasi orang kita ini kan Superman. Harus banyak asisten-asisten yang dipercaya sama dia untuk memegang dan mengatakan pada nanti kita di sekian kita begini, segini ini ada pemain yang akan lompat dari U19 kah atau U20 kah atau U23 kah untuk menjadi kekuatan utama karena ujung-ujungnya semua orang menunggu AFF karena hanya disitulah kita bisa berpeluang juara atau SEA Games. Jangan bicara peluang juara di Asia dulu, di Asia Tenggara saja. Bung Toel, Bung Joy tadi bilang stagnan timnas. Bung Wesley penurunan timnas Indonesia berkaca dari penampilan di Piala AFF. Kalau pertanyaannya sesuai tema kita hari ini, timnas apakah di arah yang benar? Bung Toel gimana nih tanggapannya? Timnas di arah yang benar belum. Timnas belum di jalan yang benar atau di track yang benar belum. Apa masalahnya? Baik secara hasil, misalnya di level yang paling rendah. Kalau Joy bilang di tingkat kecamatan Asia Tenggara aja kan target emas nggak dapet. Mau di AFF maupun di SEA Games. Itu secara hasil kita belum di track yang benar. Lalu di secara kualitas permainan juga belum. Jadi masalahnya di mana nih Bung Toel kalau Anda lihat? Permasalahannya saya pikir adalah apakah sepak bola ala Sintayong ini cocok buat kultur sepak bola Indonesia. Buat para pemain sepak bola Indonesia. Kenapa Anda bisa berpikir seperti hal itu? Kita ambil garis benang merahnya gini, lawan di SEA Games terakhir yang paling aktual dan lawan Bangladesh. Saya terus terang aja membosankan nonton pertandingan Indonesia lawan Bangladesh. Padahal mainnya di kandang sendiri, bahkan pakai wasit pun, wasit FIFA wasit kita, anak Jawa Barat pula wasitnya Yudi Nur Cahya kan. Tapi kita lihat nggak bisa bikin gol tetap. Lalu apa sih ciri khasnya? Ala Sintayong itu apa ciri khasnya? Kenapa saya harus bilang ini? Karena 2,5 tahun menurut saya dengan tugas sebagai pelatih tim nasional itu wajar kita mempertanyakan cara bermain yang ciri khas yang mau Sintayong mainkan. Tapi Dan itu belum terlihat menurut Anda? Nggak kelihatan. Di babak kedua malah seringkali bola sangat vertikal, buru-buru ke depan, kehilangan bola, jadi mudah sekali dipatahkan. Serangannya itu sporadis gitu loh. Kenapa kalau nggak bisa dominan lebih sabar gitu misalnya gitu. Kan nggak ada, nggak kelihatan. Bolanya vertikal. Kalau dalam konteks teknis sepak bolanya vertikal. Nggak ada asosiatif gitu loh. Selalu buru-buru ke depan. Mengandalkan pemain depan kita lari-lari, dribble-dribble. Lalu pemain depannya syutingnya melambung. Kehilangan bola. Dan membosankan, monoton. Oke, monoton menurut Anda timnas Indonesia. Bung Ropan. Jadi minggu depan ini sudah memasuki kualifikasi Piala Asia 2023. Lawan-lawan kita nih bisa dibilang kelas berat juga nih. Kuwait, lalu ada Yordania ya.
Dan juga ada Nepal di laga terakhir. Ini seperti apa sih sebenarnya peta kekuatan dari lawan-lawan kita ini? Secara peringkat kan pasti kita kalah dari Kuwait dan Yordania, kecuali Nepal yang kita bisa ambil karena peringkat kita mungkin lebih bagus dari mereka. Tapi kalau melihat kita ke belakang dengan main seperti Bangladesh, saya pikir jangan berharap banyak. Saya ragu untuk bisa mendapatkan hasil yang bagus di kualifikasi, apalagi bermain di Kuwait. Jadi laga lawan Bangladesh kemarin itu bisa menjadi acuan, satu-satunya acuan atau seperti apa? Karena kan pasti ada progres dari lebih Piala baik AFF. dari melawan Bangladesh, berat main di kualifikasi lawan Kuwait dan Yordania. Masalahnya begini, pemain kita itu kurang bagus, reading the game-nya itu nggak ada sama sekali. Masa? Ya, untuk cara mereka memahami apa yang diinginkan oleh STY itu sulit karena STY itu terbiasa di Korea dengan Son Heung-min dan pemain-pemain yang cerdas, yang bagus, cepat untuk memahami apa yang diinginkan oleh seorang STY. Nah, dia datang ke kita sini, yang Towel sudah bilang dengan kultur yang berbeda, dia tidak mendapatkan apa yang diinginkan. Nah, itu tidak bisa diterjemahkan. Tapi waktu di Piala AFF kan sempat bagaimana para pemain timnas kita menunjukkan bahwa skema dari STY ini berjalan dengan baik begitu. Iya, kalau bicara skema ini kan didukung juga dengan semangat mereka, pemain muda. Dan dari situ kan kita bisa melihat ketika ke SEA Games, oke lah di sana, tapi kan kita tidak juara juga. Oke. Ya, lain kalau kita juara, tapi di SEA Games penurunan itu terjadi. Kalau Indra Safri bisa membawa di 2019 sampai ke final dan dapat perak, itu kan menurun dengan perunggu yang kita dapat. Kemudian ke tim senior, karena acuannya kan ada di tim senior, bukan di tim muda, di senior ini. Dan lihat bermain sama, lihat sekali, cara bermain long pass bukan gaya bermain, cara bermain kita dengan cara long pass. Kalau bermain di tim nasional juga cara kontrol bola masih hilang, passing juga masih kurang. Apakah Baik, itu nanti akan menjadi bisa? evaluasi ya, Oh iya, akan bisa pasti. tampil lebih maksimal nanti di kualifikasi Piala Asia. Nanti kita bahas lagi terkait dengan peran Sintayong. Baik, pemirsa, kita lanjutkan lagi obrolan kita terkait dengan Timnas Indonesia. Saya langsung ke Bung Towel, terlebih dahulu Bung Towel. Ya. Sempat beredar kemarin di media sosial ya, dan juga di media online begitu, bagaimana mantan asisten pelatihnya Sintayong, Gong Ok-hyun, mengatakan bahwa sebenarnya para pemain Timnas Indonesia ini tidak punya daya juang, tidak punya semangat. Tapi toh sebenarnya apakah itu masalah satu-satunya yang kita hadapi di Timnas Indonesia? Padahal pelatih Sintayong juga mengatakan kan, kita tidak punya training center. Bagaimana kita bisa membangun sebuah tim yang kuat? Kalau dari pengamatan Anda seperti apa melihat komentar-komentar seperti itu? Iya, saya pikir Timnas itu kan muara dari pembangunan sepak bola Indonesia. Katakanlah dari kompetisi. Kita bicara dari kompetisinya kan juga harus kompetitif dan juga kompetisi yang sehat, yang integritasnya terjaga. Ya. Lalu yang kedua adalah soal kelengkapan tim nasional. Bagaimana tim nasional itu harus disupport gitu kan. Salah satunya training center dan kita nggak punya. Sudah bertahun-tahun kita nggak punya training center, itu satu hal. Fasilitas, infrastruktur. Yang kedua soal SDM, pelatih misalnya. Kita mendatangkan Sintayong tentu dengan harapan bisa memboosting prestasi tim nasional. Lalu dalam jangka waktu sejak Desember 2019, katakanlah 2,5 tahun, kita kan berharap ada peningkatan kualitas dan hasil. Hasil misalnya di level paling rendah, SEA Games, AFF gitu kan. Hasil misalnya juara atau di peringkat seperti apa, dan dari kualitas permainan. Kita bicara di kualitas permainan lah, kita bicara kualitatif. Lawan tim-tim yang di bawah seperti Timor Leste, Filipina kita bisa dominan. Tapi begitu lawan Thailand, lawan Vietnam, kita menjadi tim yang kita turun ke bawah, inferior gitu loh. Lalu kita kan akan mempertanyakan apakah cara atau sepak bola STYW itu cocok sama sepak bola kita. Pertanyaan ini kan muncul 2,5 tahun. Maksudnya nggak mendadak kemarin, nggak gitu loh. Saat ini menurut saya kita harus mempertanyakan itu. Apalagi dengan penampilan seperti lawan Bangladesh kemarin. Kalimat sederhananya, permainan lawan Bangladesh kemarin timnas kita nggak punya karakter. Karakter itu kadang dibangun, diperlihatkan oleh key player, pemain-pemain kunci. Sekarang siapa pemain kuncinya? Simple aja, pemain kunci itu kalau dia dicabut dari tim itu, kelihatan berubah tim itu. Iniesta misalnya dulu ada di Barcelona, dicabut Iniesta pasti kelihatan. Ada warna, ada rasa yang hambar gitu. Di tim ini nggak ada yang punya karakter. Maklok dicabut, ganti aja Rahmat Irianto balik lagi di posisi gelandang bertahan, Sahrian Abimanyu. Jadi semuanya bisa diganti.
Dan nggak ada yang karakter kuat. Striker semuanya sama, nggak bisa bikin gol. Kan begitu. Iya. Udah dicoba dari zaman Dedik, dari zaman Kusheda Haryudo, Irfan Jauhari, sampai kemarin M. Rafli, kagak ada yang bisa bikin Berarti gol. sourcesnya memang nggak bagus, Tommy. Nah, Jadi makanya. bukan soal STY-nya kalau menurut saya. Sourcesnya Betul. memang tidak bagus. Analisisnya selain STY, maka kita bicara tentang environment footballnya. Nah, apakah STY akan jadi bumper terus buat yang bertanggung jawab, federasi bertanggung jawab membangun environment ini? Kan kita harus paham bahwa STY datang sebagai head coach, bukan sebagai dirtek. Justru itulah sebetulnya tugas kita, Ya. itu tidak menjadikan dia bumper. Yes. Karena kita harus melihat environment-nya. Lah orang-orang PSSI aja bagaimana development football, saya nggak yakin mereka paham gitu lah. Membangun kompetisi yang baik sehingga menghasilkan pemain-pemain untuk tim nasional yang baik, mereka juga nggak paham gitu. Jadi bagaimana kita bisa menyalahkan Sinteyong dalam hal ini ya. Karena dia punya etos kerja kan standar Korea. Begitu masuk ke Indonesia, asistennya bilang mereka nggak mau kerja keras. Ya kelihatan banget kalau di tenis ya, saya harus bicara misalnya. Itu yang benar-benar punya karakter untuk bisa menjadi pemain dunia tuh cuma Christopher Rungkat. Yang lainnya tuh kelas nasional aja udah puas, udah merasa menjadi star. Mereka nggak mau tur, ya kan? Itu yang terjadi, Tommy, di dunia tenis. Dan terjadi juga menurut saya di dunia sepak bola. Udah jadi pemain nasional, sudah dia. Dia nggak mau lagi pergi kemana-mana untuk meningkatkan kemampuannya. Udah jadi pemain timnas, gitu loh. Apalagi U23 kita sebut timnas juga, gitu loh. Nah itu makin memperparah environment-nya. Tapi Jadi harus kembali sebenarnya. Perekrutan Sintayong bukan untuk pelatih kepala. Dia manajer untuk membentuk pelatih-pelatih di setiap usia. Dia sebagai head coach. Sebagai head coach. Awalnya bukan untuk semua pelatih kepala, dia membentuk sistem untuk mencari pelatih-pelatih kepala. Tapi title-nya tetap dia head coach. coach. Itu persoalan. Maka maksudnya Nasional gini, senior. untuk fairness dan objektifnya, untuk level tertentu, untuk sasaran SEA Games, AFF, jelas harus dievaluasi gitu loh. Apa peningkatannya secara hasil dan juga kualitas permainan, kan begitu. Masa yang bertanggung jawab kitman kan nggak bisa. Dalam dunia sepak bola manapun yang dimintai bertanggung jawab pelatih kepalanya. Karena dialah yang bertugas untuk memboosting, mendongkrak peningkatan kualitas tim nasional. Tapi apa yang Reza bilang tadi soal asisten pelatih STY itu, Ya. yang bilang bahwa daya juang kita kurang, memang itu jelas kelihatan. Iya, iya, Dalam ada perbedaan pasti. Perbedaannya itu memang jelas. Kalau Pasti. memang daya juang pemain-pemain kita tidak seperti yang diharapkan. Mungkin dia terbiasa di Korea. Ya. Daya juang pemain-pemain Korea kan kita tahu bersama. Sangat bagus. Ketika datang ke sini kaget. Oke. Dan banyak juga masalah, bukan cuma masalah di satu titik. Banyak masalah yang ada di tim nasional. Berarti yang ada harus dibenahi. kesenjangan kan ya? Iya. Ada gap. Nah, Betul. sekarang bagaimana meminimalkan gap itu kan yang Betul. terjadi kan? Iya. Ada yang tidak berjalan rodanya. Tidak berjalan, Ya, iya. seperti Dan itu. masalah itu semakin banyak, udah mulai keluar lagi sekarang. Di negara mana pelatih kepala mulai mengeluh, mulai komplain secara terbuka kepada publik. Itu sudah dari awal sepertinya ya. Soal booking lapang ini. Banyak hal. Oke. Booking lapangan. Soal dia mengatakan, ini pemain kok datang ke tim nasional harusnya harus memulai dari awal lagi. Waktu yang harusnya banyak untuk berlatih taktik, sudah dihabiskan 40-50% untuk menyiapkan pemain secara fisik, secara skill dasar. Ya waktunya nggak ada waktu buat taktik untuk mengenal bagaimana menghadapi lawan. Kalau di situ Jadi- itu salahnya Sintayong, dia nggak riset tentang karakter pemain Indonesia, ya kan? Dia Kenapa mau menurut terima saya kerjaan ini maksudnya gitu? Jadi kalau balik ke pertanyaan itu jawabannya apa? STY? Tanda tanya? Kalau PSSI bilang STY pasti stay. Sampai Pasti. kontraknya habis. Sampai Nah, kontraknya. Dan kita juga masih percaya proses begitu kan. Tapi kan proses juga butuh hasil seperti itu Yes. misalnya. Ya, Tapi yang di media sosial juga sudah bergema begitu kan bahwa STY out lah dan sebagainya. Nah, kalau menurut Bung Ropan sendiri seperti apa nih Bung Ropan melihat posisi STY? Apakah Stay memang or sudah not? benar-benar terancam? Ya, atau seperti apa Artinya nih kalau Bung Ropan? bicara ini kan ujungnya golnya kan di U20 tahun depan. Ya. Ya. Tapi pasti harus ada evaluasi. Tidak mungkin nggak ada evaluasi. Nah kalau PSSI sudah menjamin bahwa posisi STY aman, artinya bahwa environment-nya itu harus mengikuti STY dong. Iya. Atau seperti apa nih mestinya. Bung Dan Ropan? saya pikir kan kalau bicara dia aman, dia pasti akan aman. Tidak mungkin dipotong di tengah jalan. Karena masalahnya kan soal uang untuk membayar dia. Bagaimana dia kalau kompensasi buat STY. Jadi pasti ini akan masalahnya akan ada di Tapi situ. gini lah, Ropan, sebetulnya waktu ditunjuk Sintayong terus terang secara pribadi saya suka. Karena apa? Kita akan mendapatkan pelatih dengan etos kerja Korea. Betul. Standar Korea. Cuman kan problemnya yang dia masuki adalah standar Indonesia. Yang menurut saya memang agak jauh untuk etos kerjanya. Sehingga kemudian muncul
tanda-tanda frustasi, tanda-tanda awal yang sangat tidak sehat. Passing aja nggak bisa, gimana saya mau ngajari yang lain? Kira-kira kan begitu. Tapi sebelum dia masuk Joy, kan dia mesti lihat dulu. Dia masuk ke Indonesia, Itu bukan dia dengan nggak Korea. riset. Menurut saya dia nggak Tahu. riset. Dan kenapa dia baru sekarang bicara, saya butuh training center ini? Training center kan udah dari lama. Semenjak dia masuk awal, dia harus bicara, saya butuh ini, seperti yang ada di Korea. Itu yang harus dilakukan. Itu yang dijanjikan oleh federasi bukan? Ya, Ketika dia dia minta. biasa lah kalau federasi bilang begitu datang, kan. Federasi kan minta begitu A, B, selalu. C, D, E. Oke, siapkan. Dia semua lihat di Korea ada 7 lapangan apa 5 saya lupa. Saya pernah datang ke federasi, kita main bola nggak salah. Itu main ada 7 lapangan yang untuk dipersiapkan tactical game-nya, lapangan besar segala macam di lapangan federasi Korea. Di kita mungkin dia minta, oke, disiapkan. Sampai sekarang tidak ada. Lalu Lalu dari dulu kan sebelum sekarang semua pelatih juga begitu sudah alami kan, keluar masuk pelatih begitu. Bukan dari sekarang training center itu dilakukan. Berarti Dari ini, zaman Nurdin Halid juga sudah itu, janji Aswar Anas surga. juga udah, Agung Gumelar udah, semua itu sudah lewat semua. janji surga. Dan itu penting bagi perkembangan sepak bola kita harus ada. Harus ada. Di mana-mana sepak bola itu maju harus ada satu tempat pemusatan latihan. Biar nggak ada Tim kasus nasional. belum di booking ya. Iya. Biar nggak ada kasus belum di booking lapangan. 2 kali loh. Jangan Jangan minjak. ngomong soal booking 2 kali. Iya. Enggak, karena itu elementer sekali gitu. Iya. Isunya sangat apa ya? Nggak pantas kita bicarakan gitu loh. Dan lapangan minjam gitu kan, kemana-mana minjam. Bagaimana tim nasional kalau kita harus Walaupun kabarnya juga STY sempat memajukan jadwal karena itu sehingga lapangannya tidak bisa dipakai begitu. Jadi banyak Itu ini bantahan juga. PSSI kan, Itu yang aneh- makin anehnya, memperlihatkan iya. manajemennya bobrok gitu kan. Menurut saya, ketika ada 2 kubu yang harusnya dalam satu rumah yang bersama, memainkan komunikasi yang berbeda dan memanfaatkan netizen yang menurut saya harus belajar bagaimana mencari literasi untuk mencerna, menelan mentah-mentah semua omongan itu. Akhirnya menjadi sebuah lelucon, satu rumah yang sama, 2 versi memakai sosial media, karena disitulah kekuatan sekarang penentu kebenaran. Siapa yang paling banyak bicara di sosial media, dia jadi pemilik kebenaran. Baik, yang penting sebelum kita bicara apakah timnas Indonesia lolos nanti ke Piala Asia atau apapun itu, apakah timnas Indonesia meraih trofi, yang penting kita ingin lihat dulu nih perkembangan dari permainan atau skema Sintayong ke depan, semoga bisa masuk ke environment yang tadi Bung Joy sebutkan tadi ya. Semoga environment kita bisa beradaptasi dengan Sintayong dengan cepat dan kita bisa melihat kualitas permainan dari timnas Indonesia yang lebih baik nanti ke depannya. Saya yakin bagus ini di kualifikasi Piala Asia, biar beda dikit. Oke, baik. Nanti kita Lawannya bahas. Jordania sama Kuwait. Masalahnya Reza susah dicerna oleh pemain-pemain kita apa yang diinginkan. Oke. Itu aja kuncinya. Ini PR-nya masih banyak ya yang pasti, Iya. dan juga masih banyak juga harus kita bahas di episode-episode berikutnya. Kami akan kembali dengan pembahasan dari sepak bola Eropa. Tetaplah bersama kami di Soccer Time.